Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pengaplikasian sistem sensor dalam sistem proteksi matpam pada RIG. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Merin, dengan NIM 8, kemudian rekan saya. Saya Mutiara, NIM 13, kemudian rekan saya. Saya Devi, dengan NIM 16. Nah, yang pertama di sini ada abstrak. Drilling itu memiliki prinsip kerja seperti hoisting system, power system, circulating system, DOP system, dan rotating system. Karena matpam itu merupakan pompa yang mengendalikan lumpur pada circulating system, yang artinya lumpur itu merupakan darah dari proses drilling, sehingga sistem proteksi pada matpam itu sangatlah penting. Alat yang digunakan sistem proteksi matpam untuk membaca parameter seperti suhu, tekanan, stroke per minute, SPM itu biasanya adalah sensor. Nah, di sini ada garis besar dari pendahuluan, yaitu sistem proteksi yang paling baik adalah dengan menggunakan sensor. Kenapa? Karena sensor memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi dan yang paling aman. Lalu ada tinjauan pustaka, sensor RTD, transducer, dan proximity dalam dunia kerja itu biasanya digunakan sebagai salah satu sistem proteksi pada matpam. Garis besar dari hasil dan pembahasan ini yaitu jenis-jenis rig pemboran, 5 unsur utama pemboran, sensor, dan aplikasi sensor. Nah, di sini ada sensor-sensor yang biasanya digunakan pada proses drilling, yaitu sensor RTB, itu transducer, dan sensor proximity. Kalau untuk sensor RTD itu biasanya dia mengukur dari sensor suhu, sesuai namanya resistance thermal detector. Sementara kalau transducer itu, dia membaca mat pressure. Nah, rig pemboran itu ada 2, yaitu onshore rig dan offshore rig. Apa bedanya? Jika onshore itu artinya dia melakukan pemboran di daratan, sementara offshore itu biasanya di air, biasanya itu di lautan. Nah, ini 5 unsur utama pada proses drilling, yaitu hoisting system, di mana rig pengeboran digunakan untuk menyiapkan elemen. Yang kedua, circulating system, yaitu mengarahkan lumpur dan mengangkat serbuk bor menuju permukaan. Yang ketiga, ada rotating system, memutar dan memberikan beban kepada mata bor, serta mengarahkan lumpur bertekanan tinggi. Yang keempat, ada BOP system, yaitu sebagai penutup lubang sumur dan mengendalikan tekanan pada sumur. Lalu yang terakhir ada power system, yaitu mesin-mesin yang digunakan harus memiliki kekuatan dan dapat menghasilkan tekanan. Ini garis besarnya. Nah, oke, kita bahas yang pertama itu adalah hoisting system. Hoisting system itu dibagi menjadi 2, yaitu rangkap pendukung, menjadi 3, yaitu perangkap pendukung, yaitu supporting structure, yaitu selanjutnya ada hoisting equipment, lalu ada drilling line. Rangkap pendukung berfungsi untuk menyupport rangkaian peralatan pipa bor dan peralatan lainnya oleh sistem pemutar. Sedangkan hoisting equipment itu yaitu alat yang digunakan untuk mengkatrol, menurunkan, dan menangguhkan rangkaian batang bor serta mata bor pada lubang sumur. Jika drilling line itu adalah tali kawat baja berkekuatan tinggi yang menghubungkan antara drawer, crown block, dan traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya. Selanjutnya, slide ini akan dijelaskan oleh Merin. Nah, kemudian komponen-komponen dari supporting structure, yaitu substruktur yang pertama, itu adalah konstruksi baja yang digunakan sebagai pondasi dan menopang menara bor. Kemudian yang kedua, yaitu ada derok atau mesh, yaitu memberikan ruang untuk mengangkat atau memasukkan rangkaian batang bor dari lubang bor. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada rig floor yang digunakan untuk menyediakan tempat kerja pada saat kegiatan operasi pengeboran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari rig floor. Kemudian, rig floor ini digunakan untuk menyediakan tempat kerja pada saat kegiatan operasi pengeboran. Bisa juga digunakan untuk tempat penyimpanan barang. Kemudian selanjutnya yaitu hoisting equipment. Nah, itu tuh alat
Alat ini digunakan untuk mengkatrol, menurunkan, dan menangguhkan rangkaian batang bor serta mata bor pada lubang sumur. Itu adalah bagian-bagian dari hoisting equipment, yaitu ada wheelstone, deadline, hook, traveling block, deadling anchor, dan kawan-kawannya. Next. Kemudian ada circulating system, yaitu bagian dari sistem utama di rig pengeboran untuk mengarahkan lumpur pengeboran agar mengalir ke bawah melalui rangkaian pipa pengeboran dan mengangkat serbuk bor menuju permukaan. Nah, gambar di sebelah kanan itu adalah siklus sirkulasi. Nah, dari siklus itu didapatkan informasi berupa sampel dari batuan. Kemudian pada lokasi tertentu dapat diketahui ada atau tidaknya kandungan gas non-hidrokarbon yang dapat membahayakan makhluk hidup di lokasi tersebut. Kemudian ada rotating system, yaitu memutar mata bor, memberikan beban kepada mata bor, serta mengarahkan lumpur bertekanan tinggi ke dalam mata bor untuk mengebor sumur. Komponen utama dari rotating system yaitu ada swivel dan rotary assembly. Swivel itu digunakan untuk menghubungkan alat dengan batang bor yang dapat diputar dan menahan gantungan beban batang bor selama terjadinya siklus. Sedangkan rotary assembly itu digunakan untuk memutar batang bor selama proses pengeboran. Kemudian yang terakhir ada BOP system. BOP system digunakan sebagai penutup lubang sumur dan apabila selama pemboran berlangsung pada sumur terdapat tekanan, sistem ini dapat mengembalikannya. Terlebih pada sumur yang memiliki tekanan tinggi. Nah, gambar di sebelah kanan yaitu gambar BOP system. Next. Kemudian slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Devi. Power system. Pada power system ini memiliki dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment dan distribution equipment. Nah, kalau pada power supply equipment ini, alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan pada pengeboran harus memiliki kekuatan yang besar karena nantinya tenaga yang dihasilkan dari mesin-mesin tersebut akan disalurkan pada unit-unit yang dibutuhkan. Nah, tenaga penyalurnya ini disebut dengan penggerak utama atau prime mover. Contohnya seperti drawwork, mud pump, dan rotary table. Semakin dalam sumur yang dibor, maka nantinya semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan dari alat-alat tersebut, dari mesin-mesin tersebut. Pada distribution equipment, tenaga yang nantinya dihasilkan dari mesin-mesin penggerak tersebut akan distribusikan secara langsung ke unit-unit yang dibutuhkan. Dan rig dapat berfungsi dengan baik apabila tenaga yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan mesin. Jenis rig yang biasa digunakan pada distribution equipment ini yaitu yang pertama distribusi tenaga, mechanical power transmission, dan electric power transmission. Next. Jenis-jenis rig yang dibutuhkan untuk sistem transmisi. Nah, distribusi tenaga yang pertama. Tenaga yang disalurkan harus memenuhi kebutuhan rig agar dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian yang kedua, mesin-mesin penggerak utama atau prime mover juga menerima tenaga yang disalurkan. Tenaga yang dihasilkan harus disalurkan ke komponen-komponen utama rig atau unit-unit yang membutuhkan tadi. Kemudian mechanical power transmission, tenaga dari mesin-mesin nantinya akan disalurkan secara mekanis kepada unit-unit yang dibutuhkan pada saat pemboran. Electric power transmission, tenaga listrik menggunakan mesin diesel dari generator listrik dan yang nanti akan menghasilkan arus listrik yang dihasilkan oleh generator dialirkan ke kabel dengan kabel ke control unit. Sensor pada mud pump. Nah, pada mud pump,
MAPAM sendiri merupakan peralatan yang mengaliri keluar masuknya lumpur dari proses pengeboran. Maka dari itu, MAPAM merupakan salah satu alat yang paling krusial pada proses pemboran. Begitu juga dengan lumpur. Lumpur berperan sebagai pelumas bit, menjaga kestabilan lubang, cooling down system, dan lain-lain. Nah, sistem proteksi yang terdapat pada MAPAM adalah untuk mengatasi overheated pada lumpur atau melebihi batas suhu. Alat yang digunakan yaitu sensor RTD. Sensor RTD yang digunakan adalah jenis platinum dengan seri RTD PT1000 yang artinya pada suhu 0 derajat Celcius, nilai resistensi elemen RTD adalah 1000 ohm. Apabila bukan nilai resistensi tersebut yang ditunjukkan, maka hal itu merupakan indikasi bahwa sensor yang mengalami kerusakan. Suhu maksimum lumpur yang dapat dialiri oleh MAPAM yaitu sebesar 200 derajat Fahrenheit. Kemudian mud pressure yaitu sensor yang berguna untuk mengukur perubahan tekanan pompa, lumpur, fluida, atau bor. Yang ini gambar yang aplikasi sensor itu merupakan salah satu contoh aplikasi sensor mud pressure, yang mana cara kerjanya yaitu pipa saluran tekan pompa dipasang sebuah membran karet. Tujuannya untuk merekam perubahan tekanan pompa lalu diteruskan ke MAPAM pressure oleh fluida non-compressible. Tentang batas kapasitas mud pressure mulai dari 0 sampai 3000 PSI sampai 0 sampai 15.000 PSI. Namun pada rig PDSI 38.2 per D1000E, tekanan maksimal yang dapat diterima oleh sensor adalah sebesar 10.000 PSI. Next. Sensor proximity digunakan untuk membaca sensor pada MAPAM. Nah, kemudian sensor SPM pada MAPAM menggunakan 3 sensor untuk pembanding data jika salah satu sensor tersebut error. Sensor harus diuji kembali apabila salah satu sensor sudah error. Namun, jika tidak bisa diatasi lagi, maka sensor SPM itu sudah harus diganti 150 SPM. Adalah batas maksimum SPM yang dapat bekerja pada MAPAM. MAPAM nantinya akan mati bila melebihi batas. Dan gangguan yang terjadi pada lumpur biasanya adalah pengapuran. Pengapuran itu terjadi pada jenis lumpur yang dapat mengakibatkan loss. Artinya, lumpur tersebut menjadi air yang terjadinya clay atau lumpur tersebut mengandung tanah yang punya daya melekat yang dapat mengakibatkan lumpur tersebut lengket ke formasi pipa. Dan cara mengatasinya sendiri adalah mengganti lumpur dengan yang baru. Kemudian lumpur yang lama dicampur dengan senyawa HCl. Gunanya agar bisa digunakan kembali. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu lumpur merupakan salah satu komponen utama yang sangat krusial pada operasi pemboran. Nah, adanya lumpur tidak dapat dipisahkan dari fungsi sensor. Kenapa? Karena peran sensor sendiri begitu penting dalam sistem proteksi MAPAM. Cara kerja sistemnya sendiri yaitu dengan ditunjukkan dengan parameter yang nantinya apabila melebihi batas maksimum, maka sistem proteksinya akan bekerja dengan mematikan sistem. Ya, baik. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya ya.